Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica, episode 104, Cinta yang Hilang. Setelah pemakaman itu, Pras mengantarkan Insa pulang ke rumah utama dengan mobilnya, bahkan sebelum acara pemakaman itu selesai dilaksanakan. Insa sudah tak sanggup lagi melihatnya. Merasakan amarah dan kesedihan dalam satu waktu membuat tubuhnya semakin melemah. "Kak Pras, jangan tinggalkan aku lagi," Insa berkata dengan tatapan memelas pada Pras. "Aku tak berdaya, Insa. Aku bukan siapa-siapa di sini. Aku juga tak berhak atasmu, karena kau adalah istri Hanafi." Pras memegangi tangan Insa yang sedang terbaring di sofa ruang tamu di rumah utama. "Setidaknya, jangan pergi dari hidupku, Kak. Aku tak punya siapapun sekarang. Kau masih punya suamimu, Insa. Hanafi akan selalu ada untukmu. Dia sangat mencintaimu. Kau punya bayi kecil itu yang akan menghibur hari-harimu nanti." Insa hanya menatap Pras, menggelengkan kepalanya dan perlahan terisak lagi. "Tidurlah, istirahatkan tubuhmu." Pras membelai pipi Insa lembut beberapa kali sambil memandangi wajahnya lekat-lekat. "Kau wanita yang begitu sempurna, Insa. Tapi entah kenapa, takdir hidup tak memberikan kehidupan yang sempurna juga untukmu. Hanafi sangat beruntung memilikimu, tapi dia terlalu bodoh memperlakukan kekuranganmu." Pras terus saja memandangi Insa di sana dengan tatapan kagum. Entah kenapa, perasaannya seakan kembali tumbuh di sana. Ia tak ingin melihat Insa tersiksa dalam menjalani hidupnya. "Aku tahu, Salma dan Hanafi telah sangat menyakitimu. Cara mereka salah. Aku pun tak paham kenapa mereka melakukan itu padamu dan padaku. Aku pun sangat terluka saat itu. Lalu apa kabar dengan hatimu yang setiap hari melihatnya? Meskipun aku tahu semua alasan dibalik semua yang mereka lakukan, hatiku tetap saja perih ketika mengingatnya. Kau adalah wanita yang kuat, Insa. Kau wanita yang tegar. Aku kagum padamu. Aku pun tak tahu, bisakah aku hidup dalam kehidupan yang selama ini kau jalani. Hatiku pun tak dapat berbohong lagi. Aku mulai mencintaimu sejak saat itu, saat kau muncul bagai bidadari dengan segala perubahanmu, saat kau menangis di hadapanku. Tapi siapa aku? Rasanya aku harus mengikhlaskan lagi wanita yang aku cintai untuk hidup bahagia dengan pilihannya. Hanafi adalah cintamu. Hanafi adalah hidupmu. Seperti Salma yang lebih memilihnya daripada aku, yang juga sangat mencintainya. Dia lebih memilih mengandung anaknya daripada mengandung anakku, yang bahkan rela melakukan apapun untuknya. Tapi cintaku padanya pun telah pergi bersamanya sekarang. Bagaimanapun, aku harus terus menjalani hidupku dengan hati yang sudah terluka ini." Cukup lama, Pras memandang Insa, hingga ia tersadar Insa telah terlelap di sana. Pras pun meminta sebuah selimut pada salah satu pembantu di sana yang ditemuinya. Pras menyelimuti Insa dengan hati-hati. Tepat pada saat itu, Hanafi telah tiba dari acara pemakaman. Ia melihat Pras yang menyelimuti Insa di sana. Hanafi berdiri di ambang pintu melihat semua kejadian itu. Pras yang menyadari kedatangan Hanafi, ia segera beranjak dari sana dan menghampiri Hanafi di ambang pintu. Dia baru saja terlelap. Biarkan tubuhnya beristirahat. Dia sangat lelah sekarang. Pras menepuk-nepuk bau Hanafi di depannya. "Terima kasih, kau telah membawanya pulang. Aku akan merawatnya." Hanafi mengangguk faham. Lalu Pras pun berlalu pergi dari sana. Sebelum pergi, dia menatap wajah Insa lagi dengan tatapan nanarnya. Hendak pergi, tapi Pras kembali lagi dan menghampiri Hanafi yang masih memandangnya menjauh. "Han, apa bayi itu selamat?" "Ya, dia selamat." "Kenapa?" tanya Hanafi heran. Kenapa tiba-tiba Pras menanyakan tentang bayi itu? "Tak apa, aku hanya memastikan perjuangan Salma tak sia-sia selama ini." "Tenang saja, dia selamat. Dia berada di tempat yang aman." "Memangnya di mana dia sekarang?" "Dia masih berada di rumah sakit, Pras. Kondisinya masih belum cukup umur untuk dilahirkan. Dia ditempatkan di sebuah inkubator untuk membuatnya tetap hangat. Setelah dia kuat dan dinyatakan dapat bertahan nanti, aku akan membawanya pulang." Jawab Hanafi dengan sedikit tersenyum, menyembunyikan kesedihannya. Jagalah dia dengan baik, Han.
Telah banyak hati yang hancur karena kehadirannya, telah banyak rasa yang hilang karenanya, dan ada satu nyawa yang dikorbankan untuk menebus kehidupan baru untuknya. Tentu saja, aku akan pastikan dia baik-baik saja, tumbuh dan berkembang di sisiku. Jawab Hanafi dengan tegas. Baiklah, aku pergi dulu. Sampaikan salamku pada Insa. Rawatlah dia juga dengan sepenuh hatimu, Han. Dia wanita baik. Jangan melihat kekurangannya, karena masih banyak kelebihan di dalam dirinya. Jagalah dia dengan baik. Jangan lagi menyakitinya. Atau, jika kau tak mampu, aku pun siap menggantikan posisimu. Jawab Pras dengan seringai tipisnya. Hanafi hanya mendengus kesal, lalu membiarkan Pras pergi dari pandangannya. Hatinya kesal, tapi tak mau meladeni Pras yang jelas-jelas ingin membakar amarahnya lagi. Hanafi pun masuk ke dalam rumah. Hatinya masih diselimuti oleh duka. Ia melihat Insa yang terbaring lelap di sana. Ia pun menghampirinya, mengelus kepala itu lembut dan mengecup kening Insa dengan lembut pula. Ia bisa mengecup kening mulus itu lagi setelah sekian lama. Hanafi memandang wajah cantik itu dengan lekat. Maafkan aku Insa, maafkan Salma. Dia bahkan belum sempat mengucapkan kata-kata maaf itu padamu. Dia ingin kau memaafkannya, maafkan semua kesalahannya, dan tentu saja juga menerima bayi itu sebagai anakmu juga. Hanafi bicara dengan sedikit air mata yang berlinang di pipinya. Tanpa disangka, Insa ternyata sudah terbangun. Masih dengan mata terpejam, bibirnya berkata perlahan, aku sudah memaafkan kesalahannya, Han. Hanafi terkaget dengan perkataan Insa. Kau sudah bangun. Entah kenapa, kejuban Hanafi di kening Insa tadi membangunkannya. Jika dulu, sebuah kejuban mengantarkan ia untuk langsung terlelap dan tidur. Sekarang, sebaliknya, Insa bisa seketika terbangun, meski Hanafi melakukannya dengan lembut dan perlahan. Sudah, jawab Insa sambil berusaha bangun dari posisi berbaringnya. Tangan Hanafi sudah mengulur pada Insa, ingin membantunya, tapi Insa membiarkan begitu saja tangan itu dan memilih untuk berusaha sendiri, meski tubuhnya terasa lemah. Aku akan mengantarmu ke kamar, In. Hanafi sudah berdiri, ingin membopong Insa menuju ke kamarnya. Sudahlah, Han, aku bisa melakukannya sendiri. Aku tak perlu bantuan siapapun, jawab Insa dengan menepis tangan Hanafi pelan. Hanafi pun hanya bisa melihat Insa pergi ke kamarnya perlahan. Ia hanya memastikan Insa dari kejauhan bahwa Insa baik-baik saja. Insa sudah terlihat menaiki tangga terakhir. Kini Hanafi duduk di sofa panjang itu, terduduk dan menitikkan air mata lagi. Kau telah mengetahui semua kebenaran ini, Insa, tapi kenapa kau masih saja tak merubah sikapmu padaku? Kau bahkan sudah memaafkan Salma untuk ini. Tapi, apa kau tak memaafkanku, Insa? Gumam Hanafi pelan. Tapi ternyata Insa masih berada di sana, di atas tangga. Ia mendengarkan gumaman Hanafi dalam isaknya. Insa menoleh sekilas, lalu berjalan lagi menuju kamarnya. Aku juga sudah memaafkan semua kesalahan dan kebohonganmu itu, Han. Aku pun sudah ikhlas dengan semua kondisiku. Tapi cinta yang telah hilang dari tempatnya, membuatku enggan untuk merajut kembali apa yang sudah berubah selama ini. Bahkan mungkin aku tak akan sanggup hidup bersamamu lagi. Gumam Insa dalam hati. Bersambung.